الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, yang telah memberikan kita sebagian nikmat-Nya, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada bulan yang agung ini kita dapat melaksanakan ibadah shaum di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita pada bulan yang mulia ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki malam ke-19 daripada bulan Ramadan. Tidak terasa sudah lebih setengah Ramadan meninggalkan kita. Tidak terasa kita sudah hampir mau berada di ujung ataupun di penghujung daripada bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ramadan ini kita biarkan berlalu begitu saja? Apakah Ramadan itu biasa-biasa saja pada diri kita? Apakah Ramadan ini membawa manfaat bagi kita? Apakah Ramadan ini membawa perubahan kita? Jika Ramadan ini tidak membawa perubahan kepada yang lebih baik, maka kita termasuk adalah hamba-hamba Allah yang telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita lihat saudara-saudara kita tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan, mungkin Allah telah menjadikan mereka sebagai husnul khotimah. Tetapi kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu berjumpa dengan bulan Ramadan, maka seyogyanya kita memaksimalkan mungkin waktu kita, kesempatan kita untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah Ramadan itu, tujuan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, salah satunya adalah supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat gelar la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah yang berbahagia. Adapun untung kita pada malam yang berbahagia ini memanfaatkan harta semaksimal mungkin. Harta adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh adalah merupakan pemberian dari Allah. Bagaimana cara kita, untuk apa kita mempergunakan harta tersebut? Allah memberikan harta itu adalah bisa jadi merupakan ujian. Allah memberikan harta itu bisa jadi sebagai bekal kita di hadapan Allah nanti. Allah memberikan harta ini bisa jadi adalah yang membawa manfaat bagi kehidupan kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang harta. Harta itu yang pertama adalah merupakan ujian dari Allah. Harta adalah merupakan cobaan dari Allah. Jangan kita beranggapan
kita diberikan harta kekayaan, kita diberikan jabatan adalah merupakan suatu kemauan. Tetapi Allah memberikan harta, Allah memberikan kejayaan kepada kita adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Apakah dengan harta ini kita semakin mengabdi kepada Allah, atau sebaliknya dengan harta ini membuat kita sombong dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah ujian, harta adalah cobaan. Jikalau kita dapat menggunakan harta ini untuk semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah, untuk beramal soleh, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, jika harta ini adalah membuat kita sombong, membuat kita angkuh, merasa kita bangga dengan harta kita, padahal Allah memuji kita. Bagaimana kita memperoleh harta dan bagaimana kita mempergunakan harta yang Allah berikan? Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah yang berbahagia, harta adalah merupakan pemberian dari Allah. Allah memberikannya dan Allah pula yang akan mengambilnya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana kita memperoleh harta? Untuk apa kita mempergunakan harta tersebut? Harta adalah pemberian Allah. Jika kita memperoleh dengan cara yang baik dan kita pergunakan dengan cara yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk adalah hamba Allah yang beruntung. Yang menjadi pertanyaan, jika harta ini kita peroleh dengan cara yang tidak baik dan kita pergunakan pula dengan cara yang tidak baik, maka ingat, siksa Allah itu sangat pedih, adab Allah itu sangat pedih. Maka melalui debat ini, mari sama-sama kita merenung bagaimana kita memperoleh harta dan bagaimana pula kita mempergunakan harta tersebut. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah yang berbahagia. Yang kedua, harta adalah merupakan penyelamat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita peroleh apabila kita mendapatkannya dengan cara yang baik, apabila kita memperoleh harta itu dengan cara yang diridhai Allah, insya Allah harta ini akan menjadi penyelamat bagi kita di akhirat nanti. Kenapa? Harta yang kita peroleh dengan cara yang baik, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini adalah sebagai harta kita yang sesungguhnya, harta yang sebenarnya. Ingat, harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita pakai akan menjadi lampu atau menjadi rongsokan. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita dapat dan kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa infak ataupun sedekah. Maka ini adalah salah satu amal kita, salah satu bekal kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, yang qad amalu illa bi thalath." Qala Zariyah, apabila mati anak Adam itu akan terputus segala amal ubudiyahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu shadaqatun zariyah, yaitu harta yang kita peroleh dengan cara yang baik dan kita infakkan dan kita pergunakan di jalan yang baik dan kita infakkan ataupun kita bangunkan kepada kemaslahatan umat. Selagi bangunan tersebut, selagi harta tersebut dipakai untuk orang banyak, untuk hal-hal yang baik, walaupun kita telah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah dipanggil Allah. Maka harta ini bisa menjadi penyelamat bagi kita, karena harta ini kita peroleh dengan cara yang baik, kita pergunakan dengan cara yang baik, kita infakkan kepada jalan yang baik. Insya Allah harta ini akan terus mengalir walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah yang berbahagia. Yang ketiga, harta bisa jadi bukan lagi sebagai penyelamat kita di akhirat nanti. Kenapa? Banyak di antara manusia ataupun banyak di antara hamba-hamba Allah tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka mencari harta, mereka mencari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengabaikan kewajiban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita peroleh ini bukan lagi penyelamat, tetapi membawa malapetaka kepada kita. Kenapa? Karena
gara-gara kita mencari harta, gara-gara kita mencari kekuasaan, gara-gara kita mencari jabatan, kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita peroleh tersebut bukan lagi penyelamat, tetapi membawa malapetaka kepada kita. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang berbahagia. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak luput daripada untuk mencari harta. Harta yang kita peroleh, harta yang kita cari adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi janganlah karena harta kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat di saudara-saudara kita, banyak kita lihat di antara rekan-rekan kita, mereka sibuk dengan bekerja, mereka sibuk mencari harta, tetapi mereka melupakan kewajiban mereka kepada Allah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di hadapan kita, bisa kita lihat di sekeliling kita. Banyak orang mencari kehidupan dunia berupa harta, tetapi mereka abaikan kewajiban mereka, mereka tinggalkan kewajiban mereka, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ini bisa kita praktekkan, bisa kita lihat di sekeliling kita, banyak kita lihat. Maka melalui untuk yang singkat ini, mari sama-sama kita menyeru, mari kita bersama kita mengajak saudara kita, jangan hanya mencari harta, jangan hanya mencari kekayaan, tetapi cari harta dengan cara-cara yang baik, tetapi jangan lupa dengan kewajiban kita, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya hal-hal yang kita peroleh di dunia ini apabila kita mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah yang berbahagia, sebagai kesimpulan daripada isi khutbah kita yang singkat ini, mari sama-sama kita memaksimalkan mungkin ataupun mencari harta dengan cara yang baik, mencari karunia Allah dengan cara yang baik, dan kita pergunakan pula dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta yang kita peroleh, harta yang kita dapat, kita akan ditanya di hadapan Allah dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita mempergunakannya. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu harta yang baik, jikalau itu kekayaan yang baik, mari sama-sama kita pergunakan untuk jalan yang diridhai Allah. Insya Allah apabila harta yang kita peroleh dengan cara yang baik, dipergunakan dengan cara yang baik, insya Allah itu akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah isi khutbah kita yang singkat ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari pribadi saya. Kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada kaum muslimin dan muslimat saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.